Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, sejarah manusia diwarnai dengan tradisi yang memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi. Hussein Haikal dalam Hayah Muhammad misalnya menjelaskan bahwa bangsa Romawi memandang perempuan sebagai harta milik laki-laki. Oleh karenanya, laki-laki bisa memperlakukan perempuan sekehendak hatinya dan memperlakukan perempuan sebagai pembangkit nafsu birahi. Bangsa Eropa juga tidak berbeda karena memandang perempuan sebagai budak laki-laki yang harus tunduk mutlak. Di belahan bumi yang lain misalnya India dan Cina, mereka punya tradisi jika suami meninggal maka jenazahnya dibakar dan istri yang baik adalah istri yang membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami. Bahkan sampai hari ini pemirsa, perilaku tidak memanusiakan perempuan masih mudah dijumpai. Misalnya adalah dalam praktek perdagangan perempuan. Islam datang di Jazirah Arabia pada abad 7 Masehi. Ketika itu, perempuan juga masih diperlakukan tidak seperti manusia, melainkan seperti harta benda. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa pada saat itu masyarakat masih mempertanyakan apakah perempuan manusia atau bukan. Apakah mereka punya ruh yang sama kekalnya dengan ruh laki-laki? Apakah perempuan bisa beribadah? Apakah perempuan itu jika berbuat baik akan mendapatkan pahala? Dan apakah perempuan bisa masuk surga? Keraguan atas kemanusiaan perempuan ini kemudian melahirkan tradisi yang juga tidak manusiawi kepada perempuan. Misalnya, penguburan bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, sebagai hadiah, dan sebagai barang dagangan. Begitu juga dalam perkawinan pemirsa, perempuan itu kerap dipaksa untuk kawin, bahkan ketika masih kanak-kanak, lalu diceraikan sehingga sudah menjadi janda dalam usia yang sangat dini. Perempuan juga dijadikan mahar. Perempuan ditalak lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas. Perempuan juga dipoligami dengan jumlah tak terbatas dan tanpa syarat adil. Ketika suami meninggal, maka perempuan sebagai istrinya menjadi salah satu harta yang diwariskan pada kerabat laki-laki. Dan kerabat laki-laki sedarah yang mewarisinya kemudian dipandang berhak untuk menyetubuhinya sehingga terjadilah persetubuhan inses. Merespon situasi yang seperti itu, Islam kemudian menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Maka perempuan mesti diperlakukan secara manusiawi. Ketika Al-Quran menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan jin, kecuali untuk menghamba kepadaku. Maka ayat ini mempunyai makna bahwa laki-laki dan perempuan sebagai manusia punya status melekat di dalam dirinya sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Penegasan status dan mandat laki-laki dan perempuan sebagai manusia tadi pemirsa, kemudian diiringi dengan perubahan besar-besaran selama 23 tahun masa kehadiran Islam. Islam melarang keras penguburan bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai barang dagangan, sebagai hadiah jaminan hutang. Mengubah yang tadinya perempuan sebagai mahar lalu menjamin mahar itu sebagai milik perempuan.
Awalnya perempuan diwariskan, kemudian perempuan dilarang untuk diwariskan, bahkan mendapat warisan, dan dia pun bisa mewariskan hartanya. Awalnya perempuan dipoligami dalam jumlah tak terbatas dan tanpa syarat adil. Kemudian Islam membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan ditegaskan bahwa adil dalam poligami itu adalah sesuatu yang sulit. Lalu Islam pada abad 7 Masehi sudah mendorong manusia untuk melakukan monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil karena adil itu adalah sulit, maka nikahi satu saja. Melihat perubahan terus-menerus terhadap kedudukan perempuan, peran perempuan, maka Umar bin Khattab, salah satu sahabat terkemuka Nabi, memberikan kesaksian. Wallahi inna kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amron hatta anzalallahu ma anzala wa qasama lahunna ma qasama. Demi Tuhan, kami selama masa jahiliyah sama sekali tidak memperhitungkan perempuan, sampai Allah berkali-kali menurunkan firman-Nya, menyebut-nyebut mereka, menegaskan bagian mereka, maka kami pun baru sadar bahwa perempuan itu ada dan perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, pemirsa, melihat sejarah panjang manusia, melihat sejarah revolusioner Islam dalam memanusiakan perempuan, maka kita mesti memegang erat spirit pemanusiaan perempuan sebagai salah satu ruh yang mesti menjiwai kita dalam memahami Islam, supaya Islam tidak justru disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan yang tidak memanusiakan perempuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.